Penghormatan terakhir. Berakhir tunai baktimu, wahai pahlawanku. Semoga surgalah tempatmu. Nah, kali ini saya akan membahas kronologi Nanggala 402 dari hilang sampai ditemukan. Semoga arwah-arwah dari kru Nanggala diterima di sisi Allah SWT dan diberikan keikhlasan pada keluarga yang ditinggalkan. Berawal pada hari Selasa 20 April 2021, KRI Nanggala 402 berlayar di perairan utara Pulau Bali untuk bersiap latihan perang rutin 2 hari berikutnya. Nanggala melakukan latihan rutin tersebut bersama kapal perang permukaan KRI Layang, di mana Nanggala direncanakan akan menembakkan torpedo berukuran 21 inch dan KRI Layang meluncurkan peluru kendali J802. Target dari Nanggala dan Layang adalah bekas KRI Karang Unarang. Berlanjut pada hari Rabu 21 April 2021 pukul 3.00 WITA, KRI Nanggala 402 meminta izin untuk menyelam dengan kedalaman 13 meter ke Komandan Gugus Tugas Penembakan dan Gus Purla 2 sesuai prosedur dan bersiap untuk menembakkan torpedo. Di atas permukaan air, 2 perahu cepat menunggu Nanggala untuk menembakkan torpedo sesuai dengan siasat latihan. Kedua perahu tersebut akan mengikuti laju torpedo menuju sasaran. Pada pukul 3.30 WITA, KRI Nanggala perlahan masuk ke dalam air. Setelahnya kedua awak dari kedua perahu cepat tersebut tidak lagi melihat periskop dan lampu pengenal Nanggala. Pada pukul 4.00 WITA, para awak kedua perahu cepat dan otoritas latihan menunggu tembakan torpedo, namun tak kunjung muncul. Suasana pun mulai mencekam saat komunikasi radio dengan KRI Nanggala 402 pun mulai terputus. Pukul 04.17 WITA, pemegang kendali gladi latihan memerintahkan satu helikopter untuk terbang di sekitar lokasi terakhir terdeteksinya KRI Nanggala 402, namun hasilnya nihil. Berlanjut pukul 5.15 WITA, KRI Nanggala dijadwalkan untuk muncul ke permukaan, namun kapal selam itu tidak kunjung juga muncul ke permukaan, sehingga kondisi semakin mengkhawatirkan dan mencekam. Pukul 6.46 WITA, tak kunjung muncul dan ditemukan. Otoritas gladi latihan pun memperlakukan isyarat KRI Nanggala 402 hilang. Semua kapal perang yang ikut dalam latihan itu pun diperintahkan untuk mencari Nanggala. Kemudian pada hari Kamis 22 April 2021, tim pencarian Nanggala mulai menemukan beberapa faktor yang menjadi kemungkinan hilangnya KRI Nanggala 402. Terdapat tumpahan minyak ditemukan di 9 titik lokasi di perairan Bali yang berjarak 40 km dari Celukan Bawang, desa pesisir di Kecamatan Gerogak, Buleleng. Tim juga mendeteksi adanya kemagnetan tinggi di suatu titik pada kedalaman 50-100 meter dalam posisi diam. Kemudian pada hari Sabtu 24 April 2021 pukul 3.00 WITA, KRI Nanggala memiliki ketersediaan kapasitas oksigen selama 72 jam, di mana momen ini merupakan batas akhir life support dari Nanggala 402. Pukul 16.00 WITA, Panglima TNI Marsikal Hadi Jajento menyatakan KRI Nanggala 402 tenggelam dan 53 ABK dinyatakan gugur. Beberapa serpihan yang ditemukan menjadi bukti otentik fase sebelum Nanggala tenggelam.
Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL, Laksamana Yudo Margono, mengatakan penemuan dari Nanggala 402 bermula dari langkah KRI Rigel yang menggunakan multi-beam echo sounder di sekitar lokasi pencarian pada kedalaman 800 meter pada pukul 01.00 WITA. Saat itu, KRI Rigel menemukan kontak bawah air di sekitar situ. Karena peralatan KRI Rigel yang ROV-nya hanya mampu di kedalaman 800 meter, maka diserahkan pada MV Swift Rescue, kata Yudo dalam konferensi pers hari Minggu 25 April 2021. Pada pukul 07.37 WITA, MV Swift Rescue, kapal milik Singapura, menurunkan ROV mereka dan menindaklanjuti kontak bawah air laut yang tadi diberikan oleh KRI Rigel. Di sanalah kemudian MV Swift Rescue menemukan badan KRI Nanggala yang telah terbelah menjadi 3 bagian. Dalam kejadian tersebut, pasti akan banyak dari kita yang akan bertanya-tanya, tenggelam kenapa tidak renang aja ke permukaan, kenapa nggak pakai oksigen atau dan lain sebagainya untuk menyelamatkan diri. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kami akan sedikit sharing untuk menjawabnya. Jadi dalam kedalaman laut mulai 200 meter itu sudah mulai kehilangan cahaya dan kondisinya tidak sama seperti yang ada di dalam kolam renang. Di dalam lautan atau di dalam air semakin ke dalam di bawah 200 meter terdapat yang namanya tekanan hidrostatis, yaitu air meningkat sebanyak 1 atm setiap kedalaman 10 meter. Jika tekanan di udara adalah 1 atm, maka tekanan di kedalaman 850 meter adalah 85 atm. Sementara kita manusia hanya bisa bertahan pada tekanan sekitar 3 hingga 4 atm. Dengan begitu, ini menjadi salah satu alasan mengapa awak kapal selam tidak dapat keluar begitu saja dalam keadaan darurat. Berenang dalam air laut di kedalaman lebih dari 800 meter adalah hal yang tidak mungkin bagi manusia. Rasanya mungkin akan sama seperti kepala kita diinjak oleh 100 gajah. Saat air masuk ke kapal selam, kurang dari hitungan detik gendang telinga akan pecah, paru-paru akan termampatkan, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa lalu pecah. Selanjutnya akan diikuti oleh pembuluh darah dan organ seluruh tubuh yang ikut hancur.